Pemirsa, pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat tidak hanya menjadi persoalan ekonomi dan juga pasar keuangan. Di balik angka tersebut terdapat ancaman nyata bagi sektor kesehatan nasional, mulai dari kenaikan harga obat, biaya pemeriksaan laboratorium, hingga tekanan terhadap sistem jaminan kesehatan nasional yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Inilah dia editorial Media Indonesia edisi Rabu 10 Juni 2026 dengan tema layanan kesehatan terinfeksi dolar. Bersama saya Febrian Ahmad, Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telepon di nomor 021 583 99100. Dan kami telah bersama saya juga anggota Dewan Redaksi Media Group, Indra Maulana. Selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi Febrian. Ya, Mas, ini kan rupiah sudah di atas 18.000, efeknya domino Mas ya, bukan hanya harga-harga tapi juga sampai dengan kesehatan pun terganggu. Itu seperti apa Mas? Ya, sampai hari ini ya kita cek pagi ini masih 18.035 tadi barusan ya saya cek langsung. Memang ini adalah level atau ambang batas psikologis ya. Rp18.035 hari ini, begitu pagi ini begitu ya, yang kemudian kita juga patut cermati sebenarnya bagaimana dampak secara keseluruhannya terhadap kehidupan masyarakat sampai ke masyarakat ya. Kita jadi tidak bicara hanya soal nilai tukar rupiah itu sebuah hal yang elitis, tetapi ini ada dampaknya di masyarakat. Nah, pagi ini memang Media Indonesia melalui editorialnya memang menggarisbawahi atau memberikan catatan pada dampak pelayanan kesehatan. Kenapa kita melihat atau mencermati soal efeknya ke dampak layanan kesehatan? Karena kalau kita lihat industri farmasi kita, Indonesia ini industri farmasinya memang memiliki ketergantungan yang relatif tinggi terhadap impor. Nah, kalau impor itu kan nilai yang digunakan adalah dolar. Biasanya kita menggunakan karena mengimpornya begitu ya, dolar atau mata uang tempat kita membeli bahan-bahan baku itu. Nah, ketergantungan yang tinggi terhadap industri farmasi terhadap impor ini salah satunya adalah bahan baku obat. Ini juga diakui oleh industri farmasi kita banyak, tetapi bahan baku obatnya masih didominasi impor. Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Kalau bahan baku obat masih banyak impor, maka akan membuat efek dominonya harga obatnya jadi naik tinggi. Ketika harga obat tinggi, ada juga harga yang lain juga terdampak. Begitu juga nanti soal layanan kesehatan, laboratorium menjadi tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu yang menjadi catatan editorial. Meskipun tadi juga Menkes bilang distribusi masih aman sebenarnya karena masih menggunakan nilainya rupiah bukan dolar seperti itu. Itu tadi kan catatannya adalah distribusi dan ini, tapi bukan bahan bakunya ya. Bahan baku yang dibeli itu masih. Kita akan bahas setelah kita simak, ini dia liputan selengkapnya untuk Anda pemirsa. Layanan kesehatan terinfeksi dolar. Di Kemenkes dan BPJS Kesehatan 01 juta peserta BPJS. Itu kalau yang obat ini ludah. Tuh, ini yang Lonjakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus level psikologis terendah sepanjang sejarah Rp18.000 per US dollar bukan sekadar persoalan pasar keuangan. Dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat, termasuk di sektor layanan kesehatan. Terutama mereka yang harus membeli obat secara rutin, tak peduli mereka di perkotaan atau perdesaan. Dengan industri farmasi Indonesia yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor, ketika rupiah melemah, biaya produksi industri farmasi otomatis meningkat. Dalam kondisi seperti ini, kenaikan harga obat sulit dihindari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Memang, pemerintah telah memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga keterjangkauan obat, seperti pengaturan harga eceran tertinggi dan penggunaan obat generik. Namun kebijakan tersebut memiliki keterbatasan jika tekanan nilai tukar terus berlangsung dalam jangka panjang. Tanpa langkah antisipatif yang lebih komprehensif, ruang gerak pemerintah untuk menahan kenaikan biaya kesehatan akan semakin sempit. Tidak hanya harga obat, peningkatan biaya laboratorium untuk diagnosa kesehatan juga tak terhindarkan. Pasalnya, alat-alat penunjangnya seperti reagen, cartridge, test strip, dan bahan lainnya untuk berbagai tes, pemeriksaan diagnostik sebagian besar masih diimpor.
Mau tidak mau, harga barang itu akan terdampak ketika nilai tukar rupiah merosot. Persoalan kemudian tidak berhenti pada harga obat dan layanan kesehatan. Sistem jaminan kesehatan nasional yang dibangun berdasarkan perhitungan tarif layanan dan harga obat juga akan menerima efek bola salju. Ketika harga layanan kesehatan terkerek karena dolar yang terlalu perkasa, maka Badan Pengelola Jaminan Sosial BPJS Kesehatan harus menanggung selisih biaya yang semakin besar. Jika kondisi ini berlangsung lama, jelas akan memberikan tekanan yang berpotensi mengganggu pelayanan. Karena itu, diperlukan respons kebijakan yang terintegrasi, bukan kebijakan yang parsial, terpecah-pecah. Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan BPJS Kesehatan perlu menyusun langkah bersama untuk menghadapi kemungkinan terburuk, yakni tekanan kurs yang berkepanjangan. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memastikan ketersediaan stok obat-obatan esensial yang bisa diproduksi di dalam negeri agar tidak terjadi gangguan pasokan. Selain itu, insentif bagi industri farmasi untuk menjaga stabilitas harga juga perlu dipertimbangkan. Untuk solusi jangka menengah panjang, kiranya sudah saatnya pemerintah mengoptimalkan upaya mempercepat pengembangan industri bahan baku obat dalam negeri. Jargon kemandirian industri farmasi nasional telah lama dibahas, tetapi kemajuannya masih terbatas. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor membuat sistem kesehatan nasional rentan terhadap gejolak nilai tukar dan kondisi ekonomi global. Karena itu, pelemahan rupiah tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan moneter karena dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Tantangan sesungguhnya bukan hanya bagaimana menghadapi kurs rupiah yang terus meluruh, melainkan juga seberapa cepat pemerintah mampu mengantisipasi risiko dan konsekuensi dampaknya. Jangan sampai karena antisipasi yang datang terlambat, sistem layanan kesehatan keburu jebol gara-gara infeksi dolar. Usai jeda pariwara, kami masih akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kini kami akan menghubungi atau terhubung dengan penelpon yang sudah tersambung. Bersama kami ada Bapak Tasrik Usman dari Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Tasrik, silakan Pak. Selamat pagi Mas Febrian, selamat pagi Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menanggapi adanya 18.000 ya, 35 rupiah dolar terhadap Amerika, ini sangat berdampak kepada pelayanan kesehatan. Kita tahu persis bahwa industri farmasi kita itu sangat ketergantungan dengan barang-barang impor yang harus dikelola di negeri kita. Nah, untuk itu bahwa saya mengharapkan baik pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia di minggu-minggu ke depan ini harus fokus bagaimana mengendalikan dolar terhadap Amerika. Karena ini bukan hanya berdampak kepada pelayanan kesehatan, tetapi di seluruh keperluan 9 bahan pokok dan sebagainya. Nah, ini bukti bahwa dolar itu sangat berpengaruh kepada masyarakat di pelosok. Bagaimana masyarakat bisa mau berobat kalau harga-harga pelayanan kesehatannya itu meningkat? Itu karena pengaruh dolar. Jadi tidak benar kalau dolar itu naik lalu tidak berpengaruh kepada masyarakat di pedesaan, Bang Indra. Sudah terjawab hari ini. Nah, untuk itu saya berharap DPR, kemudian Bank Indonesia dan Presiden dan Menteri Keuangan ini harus segera duduk satu meja. Karena kalau tidak, dampak ekonomi ini, stabilitas ekonomi ini jangan sampai berdampak kepada persoalan stabilitas politik. Kalau itu terjadi, maka akan menjadi persoalan tersendiri bagi bangsa kita.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima Waalaikumsalam kasih Pak warahmatullahi Tasrik wabarakatuh. atas insight dari Anda. Tadi Pak Tasrik juga senada dengan editorial Mas ya. Memang kalau misalnya bahannya ini masih didatangkan dari menggunakan dolar akan sulit untuk dapat mengatur bagaimana harga ini tetap stabil. Nah, tapi opsi untuk mendatangkan dari negara lain seperti China misalnya itu juga bisa Mas sebenarnya dijadikan Ya, itu salah satu yang dilakukan juga harus sebagai strategi untuk menahan ini. Dan ini sudah dilakukan sebenarnya sejak akhir tahun lalu sebenarnya ya, karena peningkatan ini kan sudah juga mulai terasa, peningkatan apa namanya kurs ya, nilai tukar. Tapi menarik kembali tadi yang disampaikan oleh Pak Tasrik ya, sebagai masyarakat di Banjarmasin, dan tadi Pak Tasrik menggarisbawahi bahwa naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar ini sudah terjawab hari ini, memberikan pengaruh ke masyarakat di pelosok. Di perkotaan, di pedesaan, naiknya nilai tukar rupiah membawa dampak. Itu digarisbawahi dan ini menemukan jawabannya hari ini. Nah, baru ini dari sektor layanan kesehatan ya. Belum yang lainnya. Tadi Pak Tasrik mengingatkan jangan hanya soal layanan kesehatan, tapi yang lain juga dilihat dampaknya. 9 bahan pokok tadi disinggung. Tapi yang menarik sekali memang betul layanan kesehatan bahan bakunya banyak masih impor, dan ini diakui loh oleh para industri industri farmasi di kita yang mengakui memang ini mereka sekarang struggle dan berjuang menemukan strategi. Salah satunya tadi disebutkan di bagaimana mendapatkan dari Cina, dari India bahkan juga ya. Nah, karena itulah kemudian dengan adanya bahan baku obat ini, BBO ini masih banyak impor, kemudian juga tidak hanya di obat tapi juga di layanan kesehatan yang lain, misalnya di soal peningkatan biaya laboratorium untuk diagnosis kesehatan, ada tadi disebutkan di editorial ya, reagen, cartridge, test strip ya. Semua itu juga masih impor, sehingga semuanya naik. Dampaknya begini, ada dominonya, obat jadi naik, layanan kesehatan lainnya dalam diagnosis kesehatan juga naik, alkes ini terutama ya, maka ada efeknya nanti di BPJS. Karena ini kan semuanya ketika ada kenaikan harga seperti ini, bahan baku seperti ini, maka harga naik. Ketika harga naik, selisihnya juga ditanggung BPJS. Kalau BPJS menanggung ini, maka ada persoalan yang kemudian soal anggaran negara dan lain sebagainya. Maka masyarakat juga sebagai pedagang nanti juga bisa aja, mungkin saja akan ada kenaikan dan lain sebagainya. Ini benar-benar efek domino. Nah, disinilah momentum diingatkan juga di editorial bahwa dalam jangka pendek pemerintah perlu memastikan ketersediaan stok obat-obatan esensial itu stoknya cukup. Jangan sampai ini juga harus dijaga betul nih bagaimana caranya pemerintah mendatangkan atau mencukupkan stok ini. Lalu yang kedua kemudian juga jangka menengah jangka panjang ini jangan dilupakan juga. Ini momentum lah untuk mengingatkan kembali soal jargon kemandirian industri farmasi nasional gitu. Jadi bagaimana industri farmasi kita benar-benar paling nggak minim terlibat untuk impornya. Jadi harus sudah mandiri lah ibaratnya seperti itu. Nah, ini yang juga momentum yang harus diingatkan. Ini momentum untuk kita kembali kapan ini kita mandiri soal industri farmasi kita. Tidak tergantung dengan impor begitu. Baik, tidak tergantung dengan impor. Kita masih akan bahas pemirsa, usaha jeda pariwara, kami masih akan segera kembali dalam editorial Media Indonesia. Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Mas, dalam editorial ini juga dibahas soal bagaimana pemerintah ini meskipun ada gejolak rupiah naik, kemudian juga harga-harga bahan baku juga harus dibayar dengan dolar, tapi tetap menjaga HET ini agar tetap terjangkau masyarakat. Mas, apakah ada opsi untuk HET ini dinaikkan agar tertutup biaya produksinya? Jadi begini, bukan berarti pemerintah tidak melakukan upaya sama sekali. Sudah, dan kita apresiasi itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah mengingatkan bahwa obat-obatannya ada obat generik loh yang murah, bukan berarti obat-obat dengan bahan baku impor dan lain sebagainya itu kemudian beratkan dan seolah hanya itu aja. Tidak, ada obat-obatan generik yang harganya juga terjangkau dan kemudian tadi harga eceran tertinggi ya HET yang juga disinggung dan segala macamnya. Tetapi jangan lupa itu kan adalah sebuah solusi yang diambil untuk jangka pendek sebenarnya. Menjaga HET, kemudian juga obat generik. Tapi kan kita juga harus mulai berpikir, ini dalam forum ini ya, dalam forum editorial ini kita mengingatkan juga. Karena apakah nilai tukar rupiah terhadap dolar ini sifatnya hanya sementara atau ini akan agak panjang nih? Nah, ini harus sudah mulai dipersiapkan. Jadi dari sisi dampak dampak domino atau efek domino dari nilai tukar rupiah terhadap soal layanan kesehatan yang kita bahas sepanjang ini tadi, itu apakah
kemudian sudah dipikirkan kalau ini jangka panjang, berlaku panjang dampak nilai tukar rupiah ini, bagaimana soal ini apakah cukup di HET dan juga obat generik? Karena obat generik tetap perlu bahan baku juga, bukan nggak ada bahan bakunya. Bahan bakunya apakah itu benar-benar tidak impor dan lain sebagainya begitu. Nah ini yang juga harus diperhatikan. Karena itu tadi misalnya Febrian, ketika kita bicara bahan baku obat, kemudian bicara soal diagnosis kesehatan dalam peningkatan biaya laboratorium, karena masih banyak yang impor juga, itu kan membawa dampak lanjutannya adalah kepada yang disebutkan di BPJS. Artinya ada efeknya lanjutannya ke pemerintah juga. Seberapa lama pemerintah pun bisa menanggung soal ini. Nah ini yang perlu diingatkan juga. Nah sekali lagi memang ini adalah momentum. Yang pertama adalah kapan jargon kemandirian industri farmasi itu bisa diwujudkan, tidak berhenti menjadi sebuah jargon. Yang kedua juga ini menjadi momentum pengingat bagi kita semua, terutama juga buat pemerintah, bahwa persoalan nilai tukar rupiah ini bukan hanya persoalan moneter saja atau persoalan keuangan saja. Ini dampaknya ada real di masyarakat yang hari ini dibahas di editorial dan tuliskan di editorial soal dampak layanan kesehatan yang terinfeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar, begitu. Dan Pak Tasrik sebagai pemirsa kita yang terlibat dalam pembicaraan tadi itu juga mengingatkan bahwa dampaknya ini tidak hanya di perkotaan, tapi di pedesaan juga merasakan betul bagaimana dampak dari nilai tukar rupiah terhadap dolar ini. Sudah mulai terasa dan kita harapkan agar nanti akan ada langkah konkret dari pemerintah agar bisa menstabilkan kembali terutama harga untuk bahan baku ya, agar kita masyarakat ini bisa terus mendapatkan jaminan kesehatan di negeri ini. Terima kasih Mas Indra sudah bergabung dalam editorial di pagi ini. Dan pemirsa, pelemahan rupiah ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat kemandirian industri kesehatan nasional. Ketergantungan terhadap impor bahan baku obat dan alat kesehatan tidak boleh terus dibiarkan menjadi titik lemah sistem kesehatan Indonesia. Jangan sampai gejolak nilai tukar berkepanjangan berujung pada menurunnya akses dan juga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Demikian editorial Media Indonesia untuk edisi kali ini. Mewakili yang bertugas, saya Febrian Ahmad mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.